Assalamualaikum. Hai kelas 8, bagaimana? Sudah siap untuk pembelajaran PPKN kali ini? Oke, pastikan kalian sudah mempersiapkan alat tulis dengan lengkap. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kali ini berjalan dengan lancar dan mendapat ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, KD kita kali ini memahami tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia. Tujuan pembelajaran menjelaskan pengertian, menjelaskan proses penyusunan, menjelaskan atau menunjukkan contoh proses penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Anak-anak, materi kali ini masih berkelanjutan dengan materi sebelumnya. Jadi yang kemarin kita belajar mengenai makna tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Nah, tata urutan perundang-undangan yang diatur dalam UU nomor 12 tahun 2011 diantaranya yang pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, ketetapan MPR. 3. UU dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. 4. Peraturan pemerintah PP. 5. Peraturan presiden Perpres. 6. Peraturan daerah provinsi. 7. Peraturan daerah kabupaten atau kota. Kita bahas mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan. Sebagai hukum dasar, UUD mengikat setiap warga negara dan berisi norma dan ketentuan yang harus ditaati. Sebagai hukum dasar, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan dan hukum tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Nah, disusun oleh BPUPKI dan ditetapkan oleh PPKI Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Amandemen. MPR berwenang mengubah dan menetapkan UUD sesuai amanat pasal 3 ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perubahan terhadap UUD NRI tahun 1945 terdapat 4 kali perubahan. Perubahan ini dilakukan sebagai jawaban atas tuntutan reformasi dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Nah, perubahan Undang-Undang Dasar. Usulan perubahan diajukan oleh sekurang-kurangnya sepertiga dari jumlah anggota MPR. Diajukan secara tertulis dan ditujukan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk dirubahnya beserta alasannya. Sidang MPR dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR. Putusan dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 anggota dari seluruh anggota MPR. Nah,
Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak dapat dilakukan perubahan. Dua, ketetapan MPR. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ketetapan MPR adalah putusan majelis yang memiliki kekuatan hukum mengikat ke dalam dan keluar majelis. Maksud ke dalam adalah mengikat kepada seluruh anggota majelis. Dan keluar majelis, setiap warga negara dan lembaga masyarakat terikat oleh ketetapan MPR. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam UU nomor 12 tahun 2011 adalah ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara dan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang masih berlaku. Sebagaimana yang berlaku dalam Pasal 2 dan Pasal 4 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1/MPR/2003 tentang peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 1960 sampai dengan tahun 2002 tanggal 7 Agustus 2003. 3. UU dan Perpu. Undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden. Sedangkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang adalah peraturan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kepentingan yang memaksa. Undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang memiliki kedudukan yang sederajat. DPR merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan membentuk undang-undang berdasarkan Pasal 20 Ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Namun, kekuasaan ini harus dengan persetujuan Presiden. Proses pembentukan undang-undang. Proses pembentukan undang-undang apabila rancangan diusulkan oleh DPR sebagai berikut. A. DPR mengajukan rancangan undang-undang secara tertulis kepada Presiden. B. Presiden menugasi menteri terkait untuk membahas rancangan undang-undang bersama DPR. C. Apabila disetujui bersama oleh DPR dan Presiden, selanjutnya rancangan undang-undang disahkan oleh Presiden menjadi undang-undang. Proses pembuatan undang-undang apabila rancangan diusulkan DPD. Kalau tadi DPR, sekarang DPD. A. DPD mengajukan usul rancangan undang-undang kepada DPR secara tertulis. DPR membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh DPD melalui alat kelengkapan DPR. DPR mengajukan rancangan undang-undang secara tertulis kepada Presiden. Presiden menugasi menteri terkait untuk membahas rancangan undang-undang bersama DPR.
Apabila disetujui bersama oleh DPR dan Presiden, selanjutnya rancangan undang-undang disahkan oleh Presiden menjadi undang-undang. Di samping undang-undang ada peraturan perundang-undangan. Perpu diatur dalam UUD 1945 pasal 22 ayat 1, 2, dan 3 yang memuat ketentuan sebagai berikut. Nah, jadi dikeluarkannya Perpu itu ada ketentuannya. A. Presiden berhak mengeluarkan Perpu dalam hal ihwal kepentingan yang memaksa. Perpu harus mendapat persetujuan DPR dalam masa persidangan berikutnya. Apabila Perpu tidak mendapatkan persetujuan DPR, maka Perpu harus dicabut. D. Apabila Perpu mendapatkan persetujuan DPR, Perpu ditetapkan menjadi undang-undang. 4. Peraturan pemerintah (PP). Peraturan pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk melaksanakan undang-undang sebagaimana mestinya. Hal ini sesuai dengan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 5 ayat 2. Peraturan pemerintah ditetapkan oleh Presiden sebagai pelaksana kepala pemerintahan. Contoh dari peraturan pemerintah adalah PP nomor 32 tahun 2013 tentang perubahan atas PP nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan untuk melaksanakan UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Tahapan menyusun peraturan pemerintah sebagai berikut. A. Tahapan perencanaan. Rancangan peraturan pemerintah disiapkan oleh kementerian dan atau lembaga pemerintah, bukan kementerian sesuai dengan bidang tugasnya. B. Tahap penyusunan rancangan PP dengan membentuk panitia antar kementerian dan atau lembaga pemerintah, bukan kementerian. C. Tahap penetapan dan pengundangan PP ditetapkan oleh Presiden pasal 5 ayat 2 UUD 1945 kemudian diundangkan oleh Sekretaris Negara. 5. Peraturan Presiden (Perpres) adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. Proses penyusunan peraturan Presiden ditegaskan dalam pasal 55 UU nomor 12 tahun 2011, yaitu sebagai berikut. A. Pembentukan panitia antar kementerian dan atau lembaga pemerintah non-kementerian oleh pengusul. B. Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan Presiden dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
C. Pengesahan dan penetapan oleh Presiden. 6. Peraturan daerah provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD provinsi dengan persetujuan bersama gubernur. Peraturan daerah dibuat untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Perda juga dibuat dalam rangka melaksanakan kebutuhan daerah. Perda tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Proses penyusunan peraturan daerah provinsi sesuai UU nomor 12 tahun 2011 sebagai berikut. A. Rancangan perda provinsi dapat diusulkan oleh DPRD provinsi atau gubernur. B. Apabila rancangan diusulkan oleh DPRD provinsi, proses penyusunannya sebagai berikut. Pertama, DPRD provinsi mengajukan rancangan perda kepada gubernur secara tertulis. 2. DPRD provinsi bersama gubernur membahas rancangan perda provinsi. 3. Apabila memperoleh persetujuan bersama, rancangan perda disahkan oleh gubernur menjadi perda provinsi. C. Apabila rancangan diusulkan oleh gubernur, proses penyusunannya adalah sebagai berikut. Pertama, gubernur mengajukan rancangan perda kepada DPRD provinsi secara tertulis. DPRD provinsi bersama gubernur membahas rancangan perda provinsi. 3. Apabila memperoleh persetujuan bersama, rancangan perda disahkan oleh gubernur menjadi perda provinsi. 7. Peraturan daerah kabupaten atau kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD kabupaten atau kota dengan persetujuan bersama bupati atau wali kota. Proses penyusunannya peraturan daerah kabupaten atau kota sesuai UU nomor 12 tahun 2011 sebagai berikut. Rancangan perda kabupaten atau kota dapat diusulkan oleh DPRD kabupaten atau kota atau bupati atau wali kota. B. Apabila rancangan diusulkan oleh DPRD kabupaten atau kota, proses penyusunannya adalah sebagai berikut. DPRD kabupaten atau kota mengajukan rancangan perda kepada bupati atau wali kota secara tertulis. 2. DPRD kabupaten atau kota bersama bupati atau wali kota membahas rancangan perda kabupaten atau kota. 3. Apabila memperoleh persetujuan bersama, rancangan perda disahkan oleh bupati atau wali kota menjadi perda kabupaten atau kota. Nah, apabila rancangan diusulkan oleh bupati atau wali kota, proses penyusunannya adalah sebagai berikut. Pertama, bupati atau wali kota mengajukan rancangan perda kepada DPRD kabupaten atau kota secara tertulis. 2. DPRD kabupaten atau kota bersama bupati atau wali kota membahas rancangan perda kabupaten atau kota. Dan yang ketiga, apabila memperoleh persetujuan bersama, rancangan perda disahkan oleh bupati atau wali kota menjadi perda kabupaten atau kota. Nah, sudah selesai. Oke, kemudian yang perlu dipahami adalah semua peraturan perundang-undangan harus dapat dipertanggungjawabkan
sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan muaranya adalah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye.